Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwati fillah rahimakumullah. Gua hilang lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan untuk kita semua. Maka kita syukuri nikmat itu, kita gunakan nikmat tersebut hanya untuk hal-hal yang Allah ridhai dan Allah sukai, sehingga nanti kita semua bisa mempertanggungjawabkan semua nikmat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa terlimpah tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan juga para sahabat semuanya. Untuk malam hari ini kita akan membaca satu hadis berkaitan dengan bulan Ramadan ya, karena sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan. Tanggal berapa Ramadan? Ramadan tanggal 1 Ramadan. Ramadan ya jatuhnya tanggal 1 Ramadan. Adapun nanti Masehinya itu bertepatan dengan tanggal berapa? Nah, kita tunggu keputusan pengumuman dari Menteri Agama. Kira-kira 1 Ramadan itu jatuhnya kapan? Nah, hadis yang akan kita baca hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya hilang. Tapi sudah hafal kan? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Atakum Ramadan syahrun mubarakun faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah tufattahu fihi abwabus sama' wa tughallaku fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Dengarkan aja enggaknya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Atakum Ramadan, telah mendatangi kalian atau akan datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Nah, sini dulu. Jadi Rasulullah SAW menyebut bulan Ramadan sebagai syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi. Kalau diberkahi berarti jelas bulan yang membawa banyak kebaikan. Maka salah seorang ulama namanya Al-Imam Ibnul Jauzi. Siapa? Ibnul Jauzi. Nah, beliau dalam kitabnya Bustanul Wa'idhin maka menjelaskan begini. Dalam kitab Bustanul Wa'idhin, qala Ibnul Jauzi, asy-syuhur al-ithnai asyara kamithli aulati Ya'qub alaihi salam. Bulan-bulan yang 12 itu seperti anak
anaknya Yakub alaihis salam. Yakub ya, tahu ya? Yakub itu ayahnya siapa? Nabi Yusuf. Yakub punya putra berapa? 12. Kata Ibnul Jauzi, bulan yang 12 itu seperti putra-putra Yakub alaihissalam, kan? Sama-sama berjumlah 12. Wa syahru Ramadan baina syuhur ka Yusufa baina ikhwatih. Dan bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain itu seperti Yusuf di antara saudara-saudaranya. Nah, jadi beliau pakai misal seperti Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Apa persamaannya? Fakama anna Yusuf ahabbul awladi ila Yaqub, kadzalika Ramadan ahabbus syuhuri ila 'allamil ghuyub. Kenapa Ibnul Jauzi menyerupakan bulan Ramadan seperti Yusuf terhadap saudara-saudaranya? Satu, sebagaimana Nabi Yusuf adalah anak yang paling dicintai oleh Yakub, demikian juga bulan Ramadan adalah bulan yang paling dicintai oleh Allamul Ghuyub, zat yang maha mengetahui yang gaib, atau Allah. Kalau Yakub sangat mencintai anaknya yaitu Yusuf, maka Allah pun mencintai bulan Ramadan sebagaimana tadi Yakub mencintai Yusuf. Jaa ikhwatu Yusuf mu'tamidina alaihi fi saddil khalali wa izahatil ilal ba'da an kanu ashabu khataya wa zalal fa ahsana lahumul inzal wa aslaha lahumul ahwal wa at'amahum fil ju'i wa adhina lahum fil ruju' fasaddal wahidu khalala 11. Kemudian beliau melanjutkan, sebagaimana dulu saudara-saudara Yusuf datang untuk menemui Yusuf ketika mereka kesusahan, ketika mereka kesulitan, maka kemudian Yusuf alaihissalam menjamu mereka, berbuat baik kepada mereka, memberi makan mereka. Maka fasaddal wahidu khalal 11. Satu orang dia menambal kesalahan 11 orang saudaranya. Begini, dulu ketika Yusuf dibuang ke dalam sumur, maka yang membuang adalah saudara-saudaranya. Tapi kemudian begitu Yusuf jadi penguasa di Mesir, lalu saudara-saudaranya datang ke Mesir minta bantuan karena negerinya sedang paceklik, sedang kesusahan. Maka Yusuf tahu saudara-saudaranya datang. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Apakah Yusuf dendam? Tidak. La tathriba. Udah. Hari ini tidak ada dosa, tidak ada dendam alaikumul yaum. Tidak ada dendam atas kalian. Yaghfirullahu lakum. Allah mengampuni kalian wa huwa arhamur rahimin. Maka begini, sebagaimana Yusuf alaihissalam mengajarkan kepada kita agar jangan menjadi orang yang pendendam, mudah memaafkan, maka ya demikian juga Allah menjadikan bulan Ramadan bulan yang penuh dengan ampunan. Ya, Allah jadikan bulan Ramadan bulan yang menjanjikan maghfirah yang luar biasa untuk hamba-hambanya. Maka kesalahan 11 saudara Yusuf itu ditutupi oleh
seorang Yusuf. Demikian juga bisa jadi 11 bulan yang lain kita tidak maksimal, kita sering menyepelekan ibadah di 11 bulan itu, maka Allah sediakan 1 bulan ini untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita di 11 bulan yang lain. Nah, sebagaimana Nabi Yusuf menutupi kesalahan 11 saudaranya, maka demikian juga diharapkan 1 bulan Ramadan itu bisa menambal kekurangan-kekurangan kita yang ada di 11 bulan yang lain. Karena beda. Nah, terus beliau mengatakan, wa isyaratun ukhra irtadda Ya'qub lamma wajada riha Yusuf basira wa sara ba'da ad-du'fi qawiyya wa ba'da al-'ama basira wa kadzalika al-'asi idza shamma rawaiha Ramadan. Nabi Ya'qub ketika kehilangan Yusuf, maka beliau sedih sampai matanya itu buta. Maka kalian jangan sedih, karena sedih yang berlebihan bisa menyebabkan hilang penglihatan. Yang sudah minus mungkin karena terlalu sedih, ya. Iya, tapi lihat, ketika Ya'qub kehilangan penglihatannya, kapan Ya'qub kemudian bisa melihat kembali? Ketika mencium baunya Yusuf. Berarti ketika orang bermaksiat, ya kan? 11 bulan mungkin dia bermaksiat, maka seharusnya dengan datangnya bulan Ramadan dia akan mencium bau untuk bertaubat, ya. Sebagaimana dulu Ya'qub Allah kembalikan penglihatannya begitu mencium baunya Yusuf, maka seharusnya kita yang banyak berdosa di 11 bulan itu, maka mulai muncul keinginan untuk bertaubat ketika mencium bulan Ramadan. Sudah tercium belum? Ya? Sudah mulai dirasakan belum geliat Ramadannya? Sudah, ya kan? Seperti itu. Kembali ke hadis. Atakum Ramadan syahrun mubarak. Datang kepada kalian bulan Ramadan syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Jadi membawa keberkahan untuk semuanya. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Allah azza wa jalla mewajibkan atas kalian puasa di bulan Ramadan itu. Ini Mas, tidak ada lagi perbedaan pendapat di situ tentang kewajiban puasa Ramadan. Tufattahu fihi abwabus sama. Pada bulan itu pintu-pintu langit dibuka. Dalam ayat yang lain, pintu-pintu surga dibuka. Wa tughallaqu fihi abwabul jahim. Pintu-pintu neraka ditutup. Allah buka selebar-lebarnya jalan-jalan kebaikan yang akan mengantarkan orang ke surga. Allah tutup serapat-rapatnya pintu-pintu neraka. Maka lihat, ketika masuk bulan Ramadan, maka semua masjid, semua musola insya Allah menjadi hidup. Kalau sekarang mungkin sebagian hidup segan mati tak, ya kan? Kalian ngelihat masjid, musola, ya, menyedihkan. Ya imam, ya muadzin, ya makmum sendirian dia. Tapi nanti udah otomatis begitu bulan Ramadan, maka masjid-masjid, musola-musola, surau-surau kembali marak dengan kegiatan-kegiatan keagamaan.
Allah buka kesempatan itu seluas-luasnya. Meskipun tadi kadang tidak bertahan lama. Ya kan? Nah, hanya beberapa minggu, seminggu, 2 minggu, kadang sepi kembali. Lebih sepi lagi ketika sudah menjelang finish. Nah, padahal para ulama mengatakan bahwa Ramadan itu para ulama mengibaratkan seperti pacuan kuda. Orang kalau balapan kuda, maka menjelang finish dia akan semakin cepat memacu kudanya. Tidak nyantai, ya. Sebagaimana kalian lihatlah MotoGP, maka menjelang finish tidak ada pembalap yang kemudian nyantai. 1 detik pun kemudian diperhitungkan, diguas segaspol. Nah, seperti itu. Nah, kita harusnya seperti itu. Menjelang finish bukan malah kendor, tapi menjelang finish justru malah harus ditambah gasnya, tambah giginya. Nah, wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Nah, setan dibelenggu di bulan Ramadan. Mungkin kalian nanya, tapi bulan Ramadan masih ada maksiat enggak? Masih. Di pasar-pasar masih ada copet enggak? Masih. Terus kemana? Katanya setan sudah dibelenggu. Nah, maka para ulama menjelaskan begini. Nah, penjelasan pertama, sebagian mengatakan bahwa yang dibelenggu di sini adalah setan-setan yang top. Setan-setannya yang top, jin-jin yang pimpinannya. Adapun bawahannya, kroco-kroconya masih tidak dibelenggu. Sehingga kalau ada orang tetap bermaksiat di bulan Ramadan, berarti dia masih tergoda oleh setan kelas kroco tadi, kelas bawah. Sama kelas bawah saja masih kalah. Ada juga yang menjelaskan begini, ketika orang bermaksiat, maka ada 2 faktor. Faktor luar dan faktor dalam. Faktor luar itu bisa jadi karena bisikan setan, ayo maling, ayo ya gitu. Faktor dalam ya karena memang keinginan bermaksiat dari dalam. Kalau faktor luar sudah dibelenggu, setannya sudah dibelenggu, maka yang tersisa sekarang faktor dalam. Berarti kalau Ramadan kok masih maksiat, jangan-jangan kita yang lebih setan dibandingkan setan. Sehingga setannya sudah dibelenggu pun masih, paham ya? Kan setannya udah diikat. Setannya udah diikat. Kok masih? Berarti jangan-jangan kita lebih jahat dibandingkan setan. Buktinya tadi, setan sudah diikat kok masih maling. Setan sudah diikat kok masih zalim. Seperti itu ya. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Nah, terus Nabi mengatakan lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di dalam bulan Ramadan ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam apa? Lailatul Qadar. Lihat akhir hadis itu, Nabi mengatakan man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan Lailatul Qadar, maka sungguh dia terhalang dari kebaikan. Barang siapa yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar, sungguh dia telah terhalang dari segala kebaikan.
Nah, ini harus menjadi perhatian kita semua. Kalau sama-sama diberikan kesempatan bulan Ramadan, yang lain 10 hari terakhir bisa maksimal dalam ibadahnya, bahkan mungkin bisa iktikaf full. Lalu kenapa saya tidak bisa? Nah, itu bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Ketika Allah takdirkan seseorang terhalang dari Lailatul Qadar, maka sungguh dia telah terhalang dari segala kebaikan. Itulah makanya nanti menjelang bulan Ramadan jangan kendor. Menjelang bulan Ramadan malah kemudian nyantai, jangan. Justru semakin dipacu, semakin digas, semakin semangat untuk ibadah, gitu ya. Nah, dan juga Ramadan bukan bulan untuk malesan. Banyak perang yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat itu terjadi di bulan Ramadan. Misalnya Perang Badar terjadi tanggal berapa? 17 Ramadan. Fathu Makkah juga bulan Ramadan tanggal 20 atau berapa. Gitu ya. Jadi jangan jadikan alasan Ramadan terus kemudian kita jadi males, mau ngapa-ngapain males. Tidur terus. Nah, Nabi dan para sahabat justru tadi mereka bahkan masih berjihad. Kita kan tidak jihad lah, tidak jihad dalam artian kital perang, ya kan? Yes, Afham? Ramadan bukan bulan untuk bermales-malesan, ya. Nabi berjihad perang Badar tanggal berapa? 17 Ramadan. Fathu Makkah juga bulan Ramadan. Nah, seperti itu, ya. Nah, lalu apa saja keutamaan bulan Ramadan ini? Kenapa kemudian disebut oleh Rasulullah SAW sebagai syahrun mubarak? Yang pertama, para ulama mengatakan syahrul Ramadan syahrut taubati wal maghfirah wa syahru takfiridz dzunubi was sayyi'at. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan taubat, penuh dengan ampunan, dan penuh dengan penghapusan dosa. Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kabair. Salat yang 5, salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, menghapus dosa-dosa di antara keduanya itu selama dijauhi dosa-dosa besar. Rasulullah juga bersabda, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang puasa Ramadan, tapi ingat, imanan wa ihtisaban, dasarnya benar-benar karena iman. Nah, selama ini sudahkah kita puasa dasarnya karena iman atau terpaksa? Dapa tahun kemarin puasa mana Dapa? Saya kehilangan Dapa. Depan Dapa, kamu harus di depan. Dapa, duduk depan sendiri. Sini, ayo. Dapa,
Duduk sana. Situ terus ya. Jangan di belakang. Apa? Bulan kemarin kamu puasa enggak? Poso, enggak puasa tapi poso. Full atau bolong? Full. Yakin? 1 bulan full. Apa yang memotivasi paham enggak? Apa yang mendorong kamu untuk puasa? Dasarnya apa? A. Karena terpaksa. B. Ikut-ikutan. C. Karena apa? Ngopo kok poso? Kan gak entuk mangan. Apa sebabnya kok poso? Dewi. Ada apa? Tadi apa? Imanan. Pastikan bahwa motivasi kita puasa adalah karena iman. Kenapa saya puasa? Bukan karena saya takut orang tua, bukan karena sungkan dengan guru, bukan karena apa, tapi karena iman saya kepada Allah. Saya ingin menjalankan apa yang Allah perintahkan. Ya, wahtisaban. Yang kedua, ihtisab, ngitung-ngitung, mengharapkan pahala dari Allah. Kenapa saya puasa? Karena saya mengharapkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berpuasa seperti itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, dosa-dosanya diampuni, dosa yang terdahulu. Rasulullah juga bersabda, man qama ramadan imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan maksudnya apa? Salat tarawih. Jadi salat tarawih itu sebenarnya istilah para ulama fikih. Kalau Nabi menyebutnya sebagai qiyam Ramadan. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, salat tarawih imanan wahtisaba, karena iman dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Makanya nanti kalau kalian pas mungkin dibagi ya, sebagian ada yang di masjid, sebagian ada yang latihan tarawih di asrama, maka tolong jangan main-main, serius. Kalau tahun kemarin berapa? Setengah juz per malam, setengah juz. Tahun ini sama. Sudah disusun imam-imamnya? Belum. Susun. Serius. Tadi imanan wahtisaba. Atau yang tugas di luar, enggak apa, semuanya itu harus didasari dengan imanan wahtisaba. Itu ya. Itu fadilah yang pertama. Jadi bulan Ramadan itu apa? Bulan yang penuh dengan ampunan dan penghapusan dosa. Yang berikutnya, wa huwa syahrul 'idqi minan nar. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana banyak orang dibebaskan dari neraka. Wa yunadi munadin ya baghil khairi aqbil wa ya baghil syarri aqsir walillahi 'utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, sambutlah. Nah, ini bulan Ramadan, sambutlah. Wahai orang-orang yang berkeinginan akan kejelekan, aksir, berhenti, sudahi. Walillahi 'utaqa'u minan nar, dan bagi Allah di setiap malam bulan Ramadan
ada orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Ya. Jadi harusnya dia di neraka, tapi Allah bebaskan dia di setiap malam bulan Ramadan. Tuh. Udah bisa. Saya tambah sedikit. Yang berikutnya, wa huwa syahrus sabr. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Dan kita tahu salah satu yang dibalas oleh Allah dengan pahala yang tidak terbatas itu adalah pahala sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang sabar itu diberikan pahala mereka tanpa hitungan. Itulah kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan asyamu li wa ana ajzi bi. Puasa itu untukku dan aku yang membalas. Kalau kita baca Quran, maka satu hurufnya kali berapa? 10. Kalau kalian sedekah, maka dikalikan berapa? Sampai kelipatan berapa? 700, ya kan? Iya, fikuli sumbulati mi'atu habba itu 700. Tapi untuk puasa, maka Allah mengatakan puasa itu untukku wa ana adzibihi, dan aku yang membalas. Kalau Allah yang membalas, ada batasannya tidak? Maka bi ghairi hisab. Nah, ghairi hisab. Kenapa? Tadi salah satunya karena puasa itu satu-satunya ibadah yang butuh sekali dengan keikhlasan, karena nggak ada yang tahu. Sekarang kalian sedang sholat, maka orang lain bisa tahu nggak kalian sedang sholat? Bisa. Sedang takbir, sedang rukuk, kelihatan nggak? Ketika kalian sedang ibadah baca Quran, orang lain tahu nggak kalian sedang baca Quran? Tapi sekarang siapa yang tahu kalau kalian sedang puasa? Meskipun kelihatannya lemes gitu. Nah, siapa yang tahu? Ustaz, nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya diri kalian dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puasa itu ibadah yang membutuhkan keikhlasan yang luar biasa, dan juga butuh kesabaran yang luar biasa. Oleh karena itu, pahala bagi orang yang berpuasa itu tidak ditentukan berapa. Allah yang langsung membalas bighairi hisab, tanpa hitungan. Bisa jadi Allah lipatkan 700, bisa jadi 1000, 10.000, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Nah, itu beberapa hal berkaitan dengan bulan Ramadan. Ya, intinya bulan Ramadan adalah syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Maka manfaatkan betul bulan itu sehingga benar-benar membawa keberkahan untuk kita. Nah, jangan sampai kemudian bulan mubarak seperti itu ya cuma lewat-lewat begitu saja seperti tahun-tahun kemarin. Nah, terus tadi catatan garis bawah itu bahwa di bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Barang siapa yang terhalang dari kebaikannya, sungguh ia terhalang dari segala kebaikan. Nah, jadi bukan kebetulan kalau ada orang kenapa kemudian saya kok selalu ada saja alasan untuk tidak bisa iktikaf. Saya kok selalu ada aja sebab yang menyebabkan saya tidak bisa ikut iktikaf. Kenapa yang lain bisa, kok saya tidak bisa? Selalu aja kesibukan yang kemudian menghalangi kita untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab, ya, mudah-mudahan bisa difahami ini berkaitan dengan bulan Ramadan ini. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua disampaikan
dengan bulan Ramadan, kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan juga kita dipertemukan untuk beribadah sebaik-baiknya di malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.